Oke. Tes tes. Soal dengan Oke teman-teman, selamat datang di sesi asistensi untuk matkul DSD pada malam ini. Sebelum kita memulai sesi asistensi pada malam ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum itu perkenalkan nama saya Muhammad Dafa, Tekom 24, anggota aktif KM FTUI 24, selaku BP Akto IME FTUI 25. Di sini saya akan menjadi moderator pada sesi asistensi malam ini. Asistensi kali ini akan diisi oleh Bang Naufal Hadi, Tekom 23. Jadi untuk Bang Naufal, kami persilakan. Oke, kasih Dap. Sebelumnya, perkenalkan gue Novel Hadi dari Tekom 23. Kali ini gue yang bakal bimbing kalian pada asistensi DSD kali ini. Mungkin biar nggak lama juga, bisa langsung dimulai aja. Gue izin share screen dulu ya sebentar. Oke, bentar. Share screen gue kelihatan nggak? Aman, Bang. Nggak ada yang ketutupan gitu kan ya? Ada sih di kanan dikit. Dah, bentar. Sekarang? Masih. Oh, udah. Udah ya? Udah. Oke. Buat soal yang bakal gue bahas di sini, ini soalnya dari diktat semua. Jadi kalian bisa ngecek diktatnya sendiri ya masing-masing ya. Kalau gue di sini bakal coba ngebahas sesuai dengan pemahaman gue. Dan semoga itu bisa bantu kalian. Oke, mulai dari nomor satu. Eh, Nomor satu ini ada dua ya nomornya. Ada dua jenis soal, di mana yang pertama itu kita konversi bilangan ke biner, oktal, heksadesimal ataupun desimal. Terus yang kedua ini tentang aljabar Boolean. Langsung aja masuk di nomor satu ya. Gue bahasnya cuma satu bagian dong ya, yang A ini. Yang sisanya nanti kalian kalau bisa coba sendiri. Oke, tahap pertama kalau misalkan kalian dapat angka pecahan gini. Bentar, sorry, sorry. Nah, kalau misalkan kalian dapat angka pecahan gini, terus pengen konversi ke biner, yang pertama itu kalian harus pisahin dulu antara pecahan sama bilangan bulatnya. Yang ini dipisah dulu, terus konversinya satu-satu. Kita mulai dari 369 dulu. 369. Nah, oh ya, sama satu lagi, saran gue kalau misalkan dapat soal kayak gini, apalagi di sini kan mintanya konversinya ke semua nih, ke oktal juga, heksadesimal juga. Saran gue pertama kalian bisa terjemahin dulu ke biner. Karena kalau misalkan kalian udah dapat binernya, buat nerjemahin ke oktal sama heksadesimal tuh bakal lebih gampang. Oke, kita langsung aja di contohnya. Yang pertama, untuk dari desimal ke biner, itu ada dua cara. Pertama, kalian bisa bagi terus, bagi dua terus. Ya nanti sisanya apakah satu sama dua itu, sisanya satu atau nol itu yang bakal jadi penentu urutan binernya. Atau ada cara kedua yang gue lebih prefer cara kedua ini, yaitu pertama, kalian cari dua pangkat sekian atau dua pangkat berapa yang paling mendekati angka ini, angka 369 ini. Saya yang pertama, eh, yang paling mendekati itu kan angka 2 pangkat 8 atau 256. 256. Nah ini angkanya ini 2 pangkat 8. Yang berarti nanti karena dia bisa ngurang, apa ya, angka 2
pangkat 8 ini bisa mengurang angka 369 ini, maka nanti di posisi bit ke 8 atau 2 pangkat 8 ini nilainya bit ke 9 sih kalau nggak salah. Bit ke 9 ini nilainya bakal sama dengan 1. Langsung aja di sini kita coba kurang 963 11. Nah, ini nanti simpan angka 2 pangkat 8-nya itu sama dengan 1. Nah, lalu kita turun ke 2 pangkat 7. 2 pangkat 7 itu nilainya kan sama dengan 128. Nah, ini 113 kan nggak bisa dikurang sama 128 ya, nanti nilainya bakal minus. Jadi, nanti 2 pangkat 7 ini nggak bakal masuk dan nilainya bakal 0. Jadi kita buat bawahnya kita bakal simpan 113 aja dulu. Ya, simpan 113 aja, nggak usah dikurang sama 128. Nah, lanjut ke 2 pangkat 6. Kalau 2 pangkat 6, itu kan 64 ya, kalau nggak salah. Ya, kalau misalkan menurut kalian ada yang gua salah sampaikan gitu, mohon bisa langsung koreksi aja ya, nggak usah malu. Nah, lanjut 113 kurang 64, di sini dikurang itu, ini 9, ambil 1, 4, oke, 9. Nah, karena bisa dikurang dengan 64, berarti bit pada 246 itu nilainya 1. Lanjut, 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 itu nilainya 32. Kita kurangin lagi kayak biasa, terus 7, 11. 2 pangkat 5 bisa, berarti nilainya 1. Terus 2 pangkat 4, nilainya 16. Kita taruh di bawahnya dan ternyata masih bisa. Kita kurang 17 kurang 16, 1. Dan kita simpan angkanya di sini. 2 pangkat 4 berarti bisa, berarti nilainya 1. Nah, terus 2 pangkat 3. 2 pangkat 3, 8. 8 nggak bisa, udah langsung aja. Nggak bisa ngurang 1, nanti nilainya minus. 8 kita simpan 0. 2 pangkat 2 juga sama, 4 nggak bisa, simpan 0. 2 pangkat 1, 2 pangkat 1 yang nilainya 2 juga nggak bisa, nilainya 0. Dan terakhir 2 pangkat 0, nilainya 1, ya, sorry. Nilainya 1 ya, dikurang habis. Bisa berarti kan? Berarti 2 pangkat 1 kita simpan di sini. Nah, nah, lalu kita urutin di sini. Angka yang udah kita dapat ini, 1, 0, 1, 1, 1. Kita urutin kayak biasa. 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1. Nah, ini adalah bilangan biner dari 369. Kalau kalian mau pakai cara yang lain, yang cara yang dibagi 2 terus itu boleh. Sebenarnya nggak apa-apa, nggak masalah. Tergantung gimana enaknya kalian aja. Supaya kalian juga ngerjainnya cepat juga kan. Karena ini di batas waktu juga ngerjainnya. Oke, lanjut. Lalu berikutnya yang di belakang komanya yang itu 0,31. Kalau cara yang ini, cara mudah. Bisa kalian kali 2 terus angka 0,31 ini sampai nanti dia nggak ada sisa angka di belakang koma ini. Lalu kita langsung kali 2 aja. Pertama kita kali 2 dulu. Kita simpan hasilnya di sini. 0,31 kali 2 sama dengan 0,62. Nah, lalu kalian perhatikan di sini di depan ada angka yang di depan komanya ini. Kalau misalkan dia angkanya 0, kalian simpan itu urutannya sebagai 0. Terus kalau misalkan setelah dikali 2, misal nih, sorry ini. Kalian simpan koma 0 ya, koma 0. Nah, habis itu kalian coba kali 2. Kalau misalkan dia nilainya 1, 1 ini kan dikali 2, 1,24. Nah, kalau nilainya 1, kalian simpan satunya ini, angka depannya ini kalian simpan terus. Terus ininya dihapus saja, yang di depannya. Jadi 0 lagi. Habis itu kalian kali 2. Nanti dapat hasilnya 0,48. Karena ini hasilnya 0, berarti simpan 0-nya. Terus kita kali 2 lagi. 0,48 berarti jadi 96. Jadi 0. Kali 2 lagi. Terus saja sampai kalian dapat angka 1 di depannya. 1,92. Ini kan 1 berarti simpan 1 di sini. Nah, tapi karena ini kelihatannya udah nggak mungkin ya buat dapat angka 1.
karena dia bakal muncul terus komanya. Kalian bisa berhenti di satu titik, misalkan gue berhenti di sini 1,92, dan nanti angka belakangnya ini bisa kalian pakai buat merepresentasikan nilai 31 itu. Berarti nilai biner dari 369,31 ya, 369,31 itu nilai binernya. Pertama yang depannya dulu 10111 0001, koma 01001. Nah, dan seterusnya. Ini kan belakang komanya bisa lanjut terus ya. Dan kalian udah dapat binernya di sini. Terus berikutnya yang ditanya oktal sama heksadesimal. Kita simpan angka binernya. Nah, nanti yang jadi patokan buat convert ke oktal sama desimal itu bilangan biner ini. Gimana caranya? Pertama, misal kita ke oktal dulu nih. Misal kita ke oktal dulu. Dari angka biner ini kita coba kelompokin tiap bitnya itu sebanyak 3. Kalau oktal 3, kalau heksadesimal 4. Misal bit pertama ini, kelompok pertama yang ini 0,01, yang kedua ini 110, dan yang terakhir ini 101. Sorry, 101. Nah, terus belakang komanya juga jangan lupa 01001. Terus ini biar enak bisa kalian tambahin 0 aja. Nah, biar dibagi biar dapat 3 gitu. Angkanya bisa dibagi 3. Nah, ini tinggal kalian terjemahin ke nilai oktalnya aja. Misal 101 di sini nilainya sama dengan 5. 110 itu nilainya sama dengan 6. 001 itu nilainya 1. Terus kalian taruh komanya aja nggak apa-apa. 010 itu nilainya 2, dan 010 itu nilainya 2, dan seterusnya karena ini masih berlanjut terus. Nah, untuk nilai oktalnya itu dari sini 561,22. Nah, berarti di sini bisa ditulis kayak kotaknya. Kecilan deh, nggak usah. Nah, untuk bilangan oktalnya udah dapat. Berikutnya kalian tinggal cari heksadesimalnya. Heksadesimalnya kurang lebih sama ya kayak tadi ya. Sebentar, gue coba bisa nggak ya gue copy paste di sini. Gue copy. Nah, terus kita simpan ikutin bilangan belakangnya lagi 01001. Nah, terus kalau misalkan heksadesimal itu kalian bisa kelompokinnya 4 bit, sebanyak 4 bit. Dan oh ya, gue lupa kasih tahu di sini kelompokinnya tuh usahain dari belakang ya, dari dekat komanya ini. Atau kalau misalkan nggak ada koma di belakangnya ya dari paling belakang. Kalian kelompokin 4 bit, terus 4 bit. Nah, kalau ada bit yang kurang ini kalian bisa tambahin 0 aja sampai bitnya cukup. Oh, sorry. Nah, sampai bitnya cukup. Jadi kan nanti dapat 0001, 0111 sama 0001, koma yang belakangnya kalian kelompokin juga 0100 sama kurang dong. Tar. Nah, sama ini kalau misalkan kurang juga kalian bisa tambahin juga bitnya. Jadi 1000. Nah, kalau ini kalian tinggal ubah ke bilangan apa? Bilangan heksadesimalnya. Yang misal 001 heksadesimalnya 1, 0111 ini heksadesimalnya berapa? 12467. Oh ya, 7. Terus ini 1,0100 itu nilainya 4, sama kalau terakhir 1000 itu 8. Nah, untuk heksadesimalnya, heksnya nilainya 171,48. Dan ya, kalian udah selesai satu nomor di sini. Kalian udah dapat biner oktal di sini. Heksadesimalnya tinggal dimasukin aja. Nah, terus kalau misalkan kalian dapat bilangan awalnya itu oktal bukan desimal,
itu sebenarnya lumayan lebih gampang lagi sih buat transfer. Tapi ya transfernya ke biner dulu biar biar nyaman. Tadi kan nilainya 326,5, 326,5. Nah, untuk dari oktal ke biner, caranya gampang. Kalian pisahin tiap digitnya ini, terus terjemahin satu-satu. 36,5. Sekalian terjemahin aja satu-satu jadi dalam bentuk biner. Misalkan 3 itu 011, 2 itu 010, 6 itu 110, sama 5 itu 101. Dan ya udah, kalian dapat binernya. Sorry. 011, 010, 110,101. Dan yang ini biner dari 326,5 dalam bentuk oktal ya. Ini kan base-nya oktal. Kalian kalau misalkan ada nolnya juga di depan itu bisa dihapus saja. Nah, sisanya dari desimal ke atau ke heksadesimal ya patokan patokan aja sama bit ini. Misal kalau misalkan ke apa? Ke desimal ini berarti kan bit kalau 1 2 3 4 5 6 7 8. Berarti ini bit 2/7, 2/6, 2/5, 2/4, 2/3, 2/2, 2/1, terus 2/0. Nah, yang bitnya 1 ini kalian jumlahin aja. 2/7 tambah 2/6 tambah karena 50 berarti nggak usah. 2/4 tambah 2/2 tambah 2/1 dan seterusnya. Terus nanti kalian tinggal jumlahin, dapatlah bilangan desimal itu. Belakangnya juga jangan lupa diterjemahin juga. Oke, buat yang satu, yang convert bilangan, itu mungkin segitu aja dulu. Yang B ini, yang B atau ya, yang B itu coba kalian kerjain sendiri. Kita lanjut ke yang kedua, yaitu aljabar aljabar boolean. Di sini gue bakal coba bahas satu nomornya aja di sini. Nah, untuk aljabar boolean sendiri, kalau dari gua tipsnya kalian banyak-banyakin latihan aja, sama kurang lebih dicoba banyakin latihan deh, banyakin latihan sendiri. Nah, kalau di soal yang kayak gini, pertama kalian bisa lakuin ngelompokkan dulu, kalian cek mana bit yang sama di sini. Kalau ini kan ada X aksen sama X aksen di dua equation yang beda ini, bisa kalian satuin jadi X aksen eh buka kurung Y tambah Y aksen. Ini tuh kalau nggak salah sifatnya namanya apa ya? Kayak distributif itu. Terus tambah XY sama dengan X aksen Y aksen. Nah, dari nilai ini kalian bisa ubah ke satu. Ini namanya hukum apa ya? Lupa lagi. Sorry, sorry. Ada di sini kalau nggak salah. Nah, di sini ada hukum-hukumnya. Kalian pelajaran sendiri. Kalau misalkan boleh cheat sheet mungkin bisa ditulis ini, lumayan penting. Tapi kalau nggak boleh jadi nggak usah. Cukup latihan aja, sering-sering latihan. Itu juga kalau misalkan ditanya ini sih, ditanya hukum-hukumnya. Kalau di sini kan ini dijelasin hukum-hukumnya apa aja. Kalau misalkan kalian nggak ditanya, cukup step by stepnya aja ya udah uh, dikira-kira aja. Nah, kalau ya tambah ya aksen, kalau misalkan ada A ditambah atau A or dengan komplemennya sendiri, itu nilainya sama dengan 1. Berarti kita bisa ganti Y tambah Y aksen ini dengan nilai 1. Jadi X aksen N1 di OR X N Y sama dengan S aksen OR Y. Nah, dari sini kalian bisa dapat X aksen tambah X aksen OR X N Y sama dengan X aksen tambah Y. Nah, di sini kalian bisa pakai yang distributif biasa. Kalau misalkan A tambah B, A tambah lagi, A or B N Y, B misal A or
A or B, N, C. Ini kan bisa didistribusikan jadi A tambah B atau A or B, N, A or C. Mana? Bentar. Or C, sorry. Nah, kita aplikasikan jadinya X aksen or X terus N X aksen or Y itu sama dengan X aksen or Y. Nah, ini gue geser sendiri dikit ke sini ya. Nah, ini sama kayak yang awal tadi, yang Y tambah Y or Y aksen. Kita bisa tukar X aksen or X ini dengan nilai 1. Jadinya 1 X aksen or Y sama dengan X aksen or Y. Dah, dengan ini kalian tinggal ilangin aja satunya. Bisa nggak dianggap, jadi kalian dapat persamaannya yang akhirnya. Dan kalian bisa ngebuktiin kalau persamaan ini sama dengan ini. Itu untuk yang ini. Untuk yang B, kalian bisa coba sendiri ya, biar nggak terlalu lama juga ini asistensinya. Biar kalian bisa belajar mandiri juga. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Bentar. Nah, untuk nomor 2, di sini diberikan fungsi dari digital system dengan output seperti ini. Ditanyakan, draw the key map, write all the prime implicants, write all the essential prime implicants, derive the result of your minimization function using the selection rule. Oke, bentar. Sebelum gue lanjut ke sini, yang soal sebelumnya ada yang mau ditanyain dulu nggak? Kira-kira ada yang nggak jelas nggak? Yang ini. Kalau nggak ada, gue anggap kalian udah paham semua ya berarti. Nah, kalau misalkan mau ditanyain di akhir nggak apa-apa. Oke, kita lanjut dulu ke nomor 2. Di sini kita pertama ingin draw the key map dulu. Nah, untuk ngerjain soal kayak gini, perhatiin dulu yang di depan ini. Jangan sampai kalian tukar dengan output minterm sama output maxterm. Kalau outputnya tulisannya misalkan fx yz sama dengan sigma dari m kecil, terus di sini angka-angka, ini berarti outputnya merupakan output minterm. Output minterm. Nah, output minterm itu berarti nanti angka-angka yang ada di dalam hurufnya ini pada di key map-nya itu kalian isi dengan angka 1. Sedangkan kalau ini kan merupakan max term ya. Kalau bentukannya kayak gini itu biasanya outputnya disebutnya max term. Sorry, max term. Nah, nanti yang di dalam angkanya ini, indeks-indeks yang ada di dalam kurungnya ini, kalian isi dengan angka 0. Nah, misal kita langsung aja function f y x y z, berarti kita bikin dulu key map-nya 1, 2, 3. Kurang gede, sorry. Udah, sorry kalau nggak rapi. Nah, kita lanjut tulis di sini, misalkan yang di sini wx-nya kita bagi di sini wx sama x yz. Di sini kan nilainya sorry. Misalnya kita tutupin dulu. Nah, nanti di sini wx, di sini yz. Terus di sini kan berarti ini 00 wx-nya ya. Berarti kalau misalkan kayak gini, yang 00 ini wx-nya, terus 01, 11 sama 10. Di sini juga 00, 01, 11 sama 10. Nah, biar enak bisa ditulis sebenarnya indeksnya di sini misal 1, 2, salah, sorry. 0. Di sini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, sama 15. Nah, di sini misal kita bahas yang A dulu. Di sini max term-nya ada di pertama di 1, berarti yang indeksnya 1 kita isi dengan 0, yang indeksnya 3, 4, 6, 9 ya. 1, 3, 4, 6, sorry. 6, 1, 3, 4. 1, 3, 4, 6, 9, sama 11. Nah, sisanya kita bisa isi dengan 1. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Terus 14 juga ya, sorry. 1. Nah, dari sini sekarang kita kelompokin dulu. Kita cari dulu. Ini kan key map-nya udah dapat ya, kayak gini. Sekarang kita lanjut ke cari prime implicance-nya. Mulai dari, oh ini juga 1 ya, sorry. Nah, kita mulai dari cari prime implicance-nya. Ini gue coba usahain beda-beda deh warnanya biar bisa. Ntar ini catnya apa? Gak ada ya. Biar bisa dibedain, enak bedainnya. Misal pertama kita cari prime implicance-nya. Yang paling mencolok dulu ini yang tengah dengan nilai ini. Nah, kita kotakin, terus kita cari persamaannya. Kotakin itu berapa? Kita cek mana yang nilainya dia nggak berubah. Di sini kan kalau dilihat di sini di antara WX ini X-nya yang nggak berubah kan. Berarti dan nilainya 1 berarti nilainya X. Terus untuk bit keduanya yang nggak berubah itu ada Z. Berarti dan nilainya 1 berarti kita tulis Z aja. Tambah. Nah, kita cari uh, wait, sorry. Nah, kita cari prime implicant yang kedua. Misal. Ini buat nyari PI-nya dulu ya. PI. Yang kedua misalkan pakainya yang ini. Nah, kita cek persamaannya yang mana. Yang sama itu ada W sama Z-nya. W, Z berarti, dan W-nya nilainya 1 berarti W. Terus Z-nya nilainya 0 berarti Z aksen. Terus lanjut, tambah, kita cari prime implicant yang lain. Misal kita pakai yang ini. 1, 2, 3, 4. Nah, oh ya, sama ingat ya kalau misalkan key map-nya 4x4, atas sama bawahnya itu bisa disambungin gitu. Jadi kayak donat bentuknya. Oke, untuk persamaannya yang ini, yang ujung-ujung ini nilainya 0, wait, 0, 0, gue lupa lagi. Terus atasnya Z aksen juga, oke. Sini yang kedua ada X aksen sama Z aksen. Ya semoga kelihatan lah di situ. Di sini kita udah dapat prime implicant-nya. Terus, belum nih, masih ada satu lagi prime implicance-nya. Yang vertikal ini. Malah jadi hapus. Yang vertikal ini. Nah, ya ini persamaannya gampang. Nanti bisa ambil WX aja langsung. Tambah, bentar. WX. Bang, Nah, izin untuk dulu. nyari. Ya, Itu W-nya nggak W aksen juga, yang kuning. yang Kan, kuning. kan konsisten juga nggak? Satu-satu tapi W-nya 0. Yang W-nya ya. Ah, Yang kuning jadi, kan, oh ya, yang di kuning bawah ini ya? atas bawah. Ya, Ah, ya, sorry. oke. Paham ya. Dia kan atas bawah, jadinya di sini yang satunya dia W-nya berubah. Dia W-nya nggak konsisten, jadi kalian bisa W-nya nggak masuk lah di sini. Oke. Nah, lanjutnya buat yang API atau Essential Prime Implicance. Yang API ini kan uh, PI yang setidaknya mengandung satu yang belum di cover sama yang lain, sama PI yang lain.
Ini bisa kita pakai aja langsung yang merah. Karena kalau misalkan kita lihat yang biru itu sebenarnya PI-nya udah di cover sama yang fungsi-fungsi yang lain. Kita pakai aja yang apa? Exit yang hijau, merah, kuning sama kuning. Yang ininya kita bisa abaikan. Nah, untuk API-nya sendiri dia exit tambah WZ eh WZ aksen tambah X aksen Z aksen. Nah, ini udah dapat API-nya atau API-nya. Terus untuk persamaan akhirnya itu gampang kalau misalkan kalian udah dapat essential prime implicance-nya. Ya, eh, yang inilah jadi persamaan akhirnya. Jadi untuk persamaan akhirnya bisa kalian tulis F W, X, Y, Z dengan dengan bilangan yang ini. Jadi dapat persamaan akhirnya XZ tambah WZ aksen tambah X aksen Z aksen. Oke. Dah selesai dibuat di nomor 2. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Oke, kalau gitu kita lanjut ke nomor 3. Gue cari di nomor 3. Di sini kita diberikan sebuah fungsi dengan don't care-nya juga. Fungsi terus sama ada don't care-nya juga. Dan kita diminta function-nya dalam bentuk SOP sama POS. Oke, kita langsung aja mulai. Sama ya, ini sama kayak sebelumnya sebenarnya. Kita bisa bikin key map-nya dulu walaupun dia nggak diminta, tapi kan nanti diminta function akhirnya. Jadi kalian bisa bikin key map-nya dulu. Nah, di sini buat contoh yang di sini dia bentuknya minterm saya berarti angka-angka indeks-indeks yang ini yang di dalam kurung ini nilainya 1. Kita coba gambar dulu key map-nya. Ya Allah, jelek amat. Tuh, 2, 3, 1, 2, 3. Nah, habis itu kita urutin di sini pakai ABCD aja. Terus di sini kan 00, 01, 11 sama 10, 00, 01, 11 sama 10. Terus, nah kita isi setiap indeks di dalam ini, yang di dalam apa kurung yang ini, yang outputnya ini itu dengan angka 1. Misal di sini 0, berarti kita taruh di sini 1. Terus ada di 2, 0, 1, 2, berarti di sini 4. 0, 1, 2, 3, 4 di sini. 8 itu 5, 6, 7, 8 di sini. 14, salah. Sorry, sorry, sorry. 8 di sini, 14 itu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, sama 15. Lalu kita isi yang di dalam ini dengan don't care condition yang berarti kita isi dengan silang. Yang 6 berarti 6. Nah, 6 di sini, terus 7, terus 9 juga di sini, 10, 12, 13. Nah, sisanya kalian isi dengan angka 0. Atau nggak diisi pun serah sebenarnya, cuman ya itu tergantung kenyamanan kalian aja. Terus sama seperti sebelumnya kita kelompokin lagi. Di sini ada yang bisa dikelompokkan itu pertama ada di sini. Sorry. Di sini sama sini. Yang ini persamaannya yang konsisten itu AB-nya enggak dan ya nilai D-nya. Lebih tepatnya D aksen. D aksen. Lalu kita cari yang kedua. Nah, itu bisa gini atau bisa gini juga. Itu nanti tergantung kalian maunya pilih yang mana. Tapi gue pakai yang merah aja dulu. Yang merah itu angkanya sama dengan kayak sorry. Persamaannya itu
B, B di sini kan B-nya konsisten, berarti kita pilih B. Sama satu lagi yang konsisten itu C. Nah, ini kita dapat satu persamaan awalnya, yang berarti dia F A B C D sama dengan C aksen tambah BC. Ini bentuknya udah jadi SOP. Kita udah dapat yang nomor satunya, yang A-nya. Yang A-nya itu SOP, SOP-nya kurang lebih sama dengan D aksen tambah BC. Nah, terus berikutnya product of sum-nya. Kalau buat product of sum, sebenarnya dari persamaan ini kita bisa otak-atik dikit pakai fungsi pakai hukum distributif, yang dimana A tambah BC atau A or BC itu sama dengan A or B N A or C. Jadi kita buat persamaan ini POS-nya sendiri itu nilainya sama dengan eh A salah, sorry. D aksen or BNC salah. D aksen or B tutup kurung sama D aksen or C. Dah. Ini buat yang A dan ini buat yang B. Yang product of sum-nya. Product of sum sendiri ya seperti yang kita tahu ya, dia hasil hasil kali ini dari penjumlahan product of sum. Ya kurang lebih gitu. Nah, buat nomor 3 ada yang mau nanya dulu nggak sebelumnya? Sebelum lanjut ke nomor 4. Bang, sorry. Tadi yang dapat nomor B-nya gimana? Yang nomor B-nya itu lu bisa pakai kayak apa hukum distributif itu. Yang dimana kalau misalkan A tambah A or ya, A or BC itu sama dengan A or B N A or C. Itu hukum distributifnya. Itu untuk yang persamaan yang ini ya, persamaan FABCD. Gitu caranya. Udah paham belum, ada atau ada yang masih belum jelas? Udah cukup jelas belum? Oke, kalau gitu gua anggap udah jelas ya, udah paham. Nah, itu untuk nomor 3. Terus lanjut ke nomor 4. Tak, gue simpan mana nomor. Nah, ini. Di sini diminta untuk ngedesain sirkuit yang inputnya merupakan BCD code as an input A, B, C, D. That produce an output Y, X, Y, Z as input plus 4. Jadi, soal ini mintanya kita punya apa? Inputnya bentuknya BCD, yang berarti desimal tapi susunannya dalam biner 4 bit. Inputnya BCD berarti ya gitu. Yang outputnya itu merupakan input ditambah 4. Berarti untuk ngerjain soal kayak gini, kita bisa bikin uh, truth table-nya dulu. Misal kita punya tipis sekali. Nah, pertama kita bikin truth table-nya dulu. Ini buat inputnya A, B, C, D. Ini buat truth table-nya gue bikin seringkas mungkin lah ya, biar cepet. Sorry kalau kurang rapi. Nah, untuk outputnya sendiri, itu W, X, Y, sama Z. Nah, ini outputnya. Terus kita mulai dari angka pertama, yaitu 0, 0, 0, 0. Nah, outputnya itu kan merupakan input ditambah 4. 4 itu berarti 0, 1, 0, 0.
Nah, jadi kalau misalkan ada 0000 tambah 0100 itu nilainya sama dengan 0100. Dah, kurang lebih ini untuk inputnya sama ini outputnya. Terus kita lanjutin aja 0001. Ini kita lanjutin aja terus. Buat yang kayak gini udah tau lah ya, gampang lah. Oke, 0010, 0110, 0011. Sorry. 1000 terus hmm, 111, 1010, 1000, 1011. Wait, gue ada miss kah? Kayaknya gue ada kelewatan deh. Tar. Di baris kelima, Bang. Baris ke-5, 1, 2, 3, 4, 5. Yang ini ya? Oh iya, gue salah. Sorry. My bad. 1, 2, 3, 4, ini 5. Nilainya harusnya 9 ya. 0, 1, 2, 3, 4. Oh ini ya. Ya, sorry. Aduh. Oke. Kita tulis 01, 00. Terus hasilnya 1000 ya. Ya, ini 8. 4 tambah 4, 8. Sorry. My bad. Oke. Ntar. Kita lanjut 0101. Ini hasilnya 9. 0, 110. Ini hasilnya 10. 7, 11, 8. Hasilnya jadi 12. 12 itu 1100. Oke, bentar. Ini gue tambahin dulu dikit. Terakhir 1001 itu jadinya 1101. Nah, sisanya buat input-input yang nilainya invalid atau BCD-nya invalid lah ya. Yang BCD-nya invalid, misal 1010, 10111. Set ini banyak banget. 1100, 1101, 1110, 1111. Nah, nilai-nilai yang invalid, outputnya kalian ganti dengan bilangan 1. Ini saran gue kalau misalkan kalian ngerjain, dirapihin ya. Kalau berantakan ntar gak enak kayak gue di sini. Oke. Nah, di bawah ini kalian bisa isi nilainya dengan 1 semua. Ini kan dimintanya 2 ya. Yang satu lagi yang 0, kalian bisa coba sendiri aja ya. 1.
Terus kita kelompokin dapat belum nih? Gue coba kasih indeksnya dulu, takut ada yang kelewatan lagi kita tadi. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oke, nggak ada yang kelewatan ya. Nah, kita udah dapat untuk outputnya sendiri. Terus kita bikin key map-nya per input. Yang di mana misal input yang pertama, sorry, kita pakai yang W dulu. Yang W itu key map-nya kali 4 juga. Kayak kelebihan 1, sorry. Nggak apa-apa deh. Ini kan inputnya A, B, C, D ya. A, B sama C, D di sini. Buat yang W, ntar gue hapus dulu biar lebih nyaman. Nah, ini 00, ini 01, ini 10, ini sorry. Ini 11, ini 10, 00, 01, 1110. Kita bikin dari W ini indeks 1 sampai 3 itu nilainya 0, isi aja 0 sampai 3. Lalu yang 4 sampai seterusnya sampai bawah itu 1, berarti sisanya kita isi dengan angka 1. 1, 1, 1. Emang DSD agak nguli sih. UTS-UTS-nya. Semangat ya, guys. Oke, dari sini kita bikin apa? Kita cari prime implicant sama ya, prime implicantnya. Sini ada 2, gue pisahin warnanya jadi gini deh. Nah, terus dari prime implicant itu kita cari persamaannya. Yang pertama, yang kotak ini ada B, yang konsisten itu B sama deng. Sorry, ini B doang. Berarti B, nilainya kan 1 ya, berarti B tambah dengan A. Berarti untuk W, outputnya W, untuk W itu persamaannya A tambah B. Lanjut ke yang Y. Kita lanjut ke X deh. Input kedua X. Kita pakai, ya bentar. 2, 3. Oke, izinkan gua copy dulu sebentar itu kotaknya. Biar gua dipakai ntar. Oke. Untuk yang X, ini sama seperti tadi. Ini A. Taruh deh. Ini A, ini B, ini C, ini D. Kita pisah. 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Nah, terus kita isi. Yang pertama dia dari indeks 0 sampai 3. Isinya 1. Kita bisa isi 1, 1, 1, 1. Dari 4 sampai 7 dia indeksnya isinya 0. Berarti 0, 0, 0. Dan sisanya 1 ya. 8, 9, 8 sampai 11, 1. 12 sampai 15, 1. Ya udah kita isi 1 semua. Terus kita cari persamaannya lagi. Oh, loh, sorry. Nah, kita cari persamaannya lagi sama kayak tadi. Kelompokin yang paling gede. Sama satu lagi bisa dari yang ini. Nah, untuk yang orange berarti dari sini persamaannya yang X itu sama dengan bentar. Mana ya? Ini yang konsisten itu ada B-nya, B aksen. B aksen di sini.
sama A. A tambah B aksen. Oke, ini yang kedua. Terus berikutnya kita cari yang Y. Bentar. Nah, tadi ini gue tambahin ke bawah aja dulu kali ya, bentar. Ini gue bahas sampai Y aja ya. Kalau sampai Z lamaan nanti. Sorry. Y, di sini A, B, di sini C, D. Oke. Sama seperti ini langsung aja deh, nggak usah tulis ininya dulu. Kita lihat yang Y, outputnya itu dia selang-seling ya. 0011, 0011, 0011. Oke. Kita langsung aja isi 0011, terus 4 sampai 7 sama 0011, habis itu ada di 8 sampai 12, 8 sampai 11 juga 0011, sisanya 1. Nah, untuk yang Y persamaannya ini bisa kita kotakin dulu. Ini yang merah sama yang ini kan eh yang konsisten dari sini itu ada si C, berarti Y itu sama dengan C. Terus buat yang baris ini itu A sama B. A tambah B, A kali B atau A N B or C. Ini buat persamaan Y-nya. Nah, kalau yang Z ini yang lumayan ribet. Oke, bentar. Gue copy paste dulu. Lanjut aja deh nabung. Yang Z kayak gini. A, B, C, D. Dia seling-seling. Buat dia nilainya selang-seling. 0101, 01. Oke. 0101, 0101 sampai 89. Oke, sampai 8 dia masih 01. Nah, sisanya 1. Ya udah, ini tinggal dikompokin aja. Ini ada 1 sama yang ini. Sorry, aku ganti warna biar jelas. Sama terakhir buat yang satu ini bisa pakai kotak yang ini ya. Nah, untuk persamaannya ini yang pertama dari yang konsisten yang tengah ya tadi ya. Sorry, yang konsisten yang tengah itu D. Yang birunya itu D. Terus ini ada sama kayak sebelumnya itu A tambah B. Merahnya itu A tambah B. Sorry. A N B. Maaf. Dan yang terakhir yang ungu itu, aduh, ngalangin. Yang ungu itu yang konsisten ada 2 harusnya. Ada C dengan nilai 1 sama A. Berarti AC. Bentar. Oh ya, betul. AC. Nah, ini buat persamaan yang Z. Nah, dari persamaan ini tinggal dibikin rangkaiannya aja, karena di sini kan juga minta sirkuitnya. Yang kalau misalkan gue bikinin, kayaknya bakal agak lama ya. Ya, gue coba bikin deh, gak apa-apa. Ini batasnya sampai jam berapa ya? Ini mod. Sorry. Paling lama sampai jam 10, Bang. 2 jam. Paling paling lama sampai jam 10 ya. Iya. Oke, gue kayak masih sempat sih. Gue coba bikin tapi yang A-nya doang ya. Yang B-nya nanti kalian coba sendiri aja. Oke, kita bikin mulai dari input yang kan ada inputnya A, B, C, sama D. Ini gede banget sih. Bentar. Sini kan inputnya ada 4 ya. Ada A,
ada B, ada C, sama ada D. Nah, terus di sini outputnya ada W, X, Y, Z. Yang pertama kita coba bikin yang W dulu. Itu gampang. Outputnya itu A or B. Berarti tinggal bikin outputnya A or B, di sini udah W. Terus kita kasih sambung sama ini, sambung. Oke, udah. Terus yang kedua, A sama B aksen. Yang kedua, itu yang Y ya berarti. X, sorry. Yang kedua itu yang X. Outputnya, itu A sama B aksen. Berarti A-nya kita bisa ambil dari sini aja. Terus untuk B-nya, kita ambil dari sini, kita kasih not 1. Nah, ini B aksen kan berarti. Atau kalau misalkan pengen lebih jelas aja perbedaannya, kalian pisahin di sini, terus kasih aksen. Nah, nanti ini bisa pakai buat persamaan yang lain, kalau misalkan ada B aksennya. Oke, lanjut ke output ketiga itu A, B, A, N, B, or C. Nanti pertama kita bikin 1N dulu di sini. Terus kita sambungin A sama B. Bentar. A sama B. Aduh, kayak enak banget ini. A sama B. Terus nanti output ini disambungin dengan OR. Yang OR-nya itu nyambung ke C. Sini C. Nah, ini output buatnya Y. Yang terakhir, yang ini agak ribet dia. Ada 3 OR. Berarti kita siapin dulu 3N-nya. 3N-nya di bawah sini. 1, 2, sama 3. Yang lainnya itu A, B, A, C, sama D. Oke. Kita mulai dari A dulu. Yang ini kita bisa ambil A ya. Ini masih A ya. Di sini kita bisa ambil dari sini. Terus yang B juga kita bisa ambil dari sini. Terus AC. Yang AC kita bisa ambil lagi dari sini. C-nya kita ambil dari sini. Terakhir. Oh, D doang ya? Sorry. Berarti nggak perlu enter di sini. Kita bisa hapus. Terus bikin OR 3 input. Ini 1, 2, 3. Sambungin. Sama satu lagi yang tadi D. Sambungin ke sini dan jadi Z. Dah. Ini kurang lebih rangkaiannya. Sorry kalau gambarnya jelek ya. Nah, ini untuk nomor 3A. Yang 3B dicoba sendiri atau baca aja pembahasan dari diktatnya. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu? Terkait soal ini. Ada yang ngerasa kurang jelas gak ininya? Penjelasannya. Oke, kalau nggak ada, lanjut ke yang nomor terakhir. Yang ini agak panjang emang. Sorry kalau agak lama ngerjainnya. Terakhir. Derive the function of f and implement this circuit using NAND get and inverter. Oke, pertama, kalau soal kayak gini nih sebenarnya tergantung sih. Apakah diminta dia disederhanain dulu si f-nya. Kalau ini kan diminta ya, derive the function. Jadi kita coba sederhanain dulu. Dari kita bikin f itu sama dengan not ya. Not dari a. Kita dari sini dulu deh. Dari a tambah. Ini kan a n b ya. A n b, a b. Tapi outputnya di invert, di apa? Di inverse gitu. Kayak di complement. Ini kilo sih. Nah, yang pertama itu misal f itu sama dengan a n b invert. Habis itu dia di invert lagi. Di apa? Di convert gitu lah. Negatif. Habis itu yang kedua dia itu merupakan tambah dengan yang ini ada B sama C. Sini BC tutup kurung. Kalau mau enak sebenarnya tutup kurung sih bisa, cuman ya nggak apa-apa deh.
Kita tutup kurung aja dulu. Habis itu di sini ada C sama A ya. Di sini tambah, salah. Di sini kali dengan tutup kurung. Sorry. Atau di N dengan A tambah C. Tapi outputnya di convert. Berarti A tambah C. Sini A tambah C kan? Iya betul. A tambah C. Terus outputnya di convert. Nah, ini dari sini kita bisa dapat A tambah B tambah BC dikali dengan aksen C. Ini kalau mau pakai De Morgan bisa. Outputnya itu kalau di inverse jadinya A aksen sama C aksen. Nah, berarti sama dengan AB tambah aksen B. Terus ini ada C sama C aksen. Kalau ada dua yang kayak gini, kita coba kelompokin dulu ini. C, N, C aksen, itu bakal jadi 0. Ya, artinya ini kita bisa sederhanain lagi jadi A tambah aksen B kali N0. Nah, ini juga karena dia terpengaruh sama N0-nya ini, berarti ini bakal hilang. Sisa dari outputnya itu A, N, B. Nah, berarti kan kalau A, N, B, sorry. AB itu kan berarti samanya sederhana ya, dia jadi kayak gini doang. A, terus ada B. Ini outputnya jadi F. Nah, terus untuk, sorry. Black box, bentar. Gue benerin dulu. Nah, F. Terus di sini A, di sini B. Nah, yang diminta itu ketika diubah menjadi NAND gate and inverter. Hanya menggunakan dua itu. Nah, sini berarti kita perlu belajar gimana caranya ngubah get N atau get OR yang biasa, get primitif ini, jadi get modern gitu dengan inverternya. Yang pertama kita misal mau ubah N, ngejadi diganti jadi pakai N NAND, diganti jadi NAND sama inverter. Ini caranya gampang. Kalau N dari ke NAND itu tinggal diubah misal kayak gini awalnya. Itu bisa diubah jadi NAND. Terus depannya dikasih inverter. Kalau misalkan gerbangnya yang pengen diganti itu OR, jadi NAND. Nah, itu bisa diganti dengan pertama dua inputnya kalian kasih inverter gitu. Habis itu dua input ini nanti disambungin sama NAND. Nah, udah. Ini berlaku juga kalau misalkan yang diminta itu diganti ke NOR. Misalkan dari rangkaian tersebut dimintanya ganti ke NOR ya. Dari N, misalkan dari N diubah ke NOR itu, ngubahnya jadi NOR, bentar. Kasih inverter di dua inputnya, sama, terus inputnya ini dihubungin sama, sama NOR. Nah, kalau OR yang diubah jadi NOR, itu sama kayak yang N diubah jadi NAND, itu kalian tinggal kasih inverter aja depannya. Diubah jadi NAND itu jadinya NAND biasa, NOR biasa, diubah jadi, dikasih inverter. Dah, ini. Intinya tuh, kalau gue jelasin sederhananya tuh gimana, kalau misalkan sama, berarti outputnya yang dikasih inverter. Kalau misalkan dia beda, atau misalkan maksudnya beda itu, misal dari N diubah ke dari N diubah ke NOR gitu. Ini kan beda nih. Awalnya kan base-nya ini kan OR dikasih inverter. Nah, kalau yang diubahnya itu beda, kalian bisa kasih inverter itu di inputnya. Kalau dia sama, misalkan dari N,
ke NAND, itu tinggal yang dikasih inverter itu outputnya. Oke. Kalau di soalnya kayak gini, berarti gantinya ke apa namanya? Ke NAND ya. Tadi yang nomor 1 itu mintanya NAND sama inverter. Ini bentar, ini jadi gak enak. Gue coba pindahin dulu ke bawah deh. Tahu ya. Bentar. Gue pindahin ke bawah. Bentar, Mas. Sebentar kok bisa ya. Nah, coba kita pindahin ke bawah. Sorry. Nah, ini kalau misalkan diubah ke NAND, berarti sama kayak tadi, karena dia sama-sama N kan. Berarti tinggal kasih ini aja. Ini A, ini B, ini NAND. Terus outputnya kalian kasih inverter. Nah, terus yang B, kalau diubah jadi NOR, ini gampang sih, jadi gue bahas aja dulunya. Kalau diubah jadi NOR, dari sini, untuk diubah jadi NOR, itu caranya pertama, inputnya kalian kasih inverter, karena kan beda nih, dari N ke OR. Inputnya kalian kasih inverter, habis itu disambungin sama NOR. Oke, udah gitu. Oke, buat nomor 5 gitu doang. Gampang kan? Gak susah. Ini sebenarnya kalau misalkan diminta untuk apa? Untuk disederhanain dulu functionnya. Kalau misalkan nggak diminta, langsung di-convert aja berarti ya udah di-convert aja satu-satu gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain? Ini udah nomor terakhir sih, udah yang nomor 5 dari diktatnya. Atau kalau misalkan kalian sekiranya ada yang mau dicoba bahas di sini gitu, kalian punya soal, kalian nggak paham, pengen bahas ini, kira-kira ada nggak? Atau ada yang mau ditanyain? Gua tunggu sampai 21 21 23 ya. 4 menit dari sekarang. Kalau mau nanya langsung, kalau apa langsung ngomong aja sih. Atau di chat lah kalau nggak bisa mic-nya.
Ini udah 21.24. Udah kelewatan 1 menit dari tadi yang gue bilang. Berarti udah sekian dari gue ya. Makasih buat yang udah hadir. Sekarang gue balikin ke mod ya. Thank you. Oke Bang, terima kasih atas asistensinya pada malam ini. Mau ngikutin juga buat teman-teman yang datang Zoom bisa eh, jangan lupa absen yang ada di kolom chat dan juga untuk diktat diktat sebelumnya untuk diktat yang lain, matkul lain dan rekaman rekaman Zoom bisa bisa dicek di website Akto ya. Mungkin sekian sebelum ditutup, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekian. Sekali lagi terima kasih yang udah datang dan juga Bang Noval terima kasih. Uh, Udah boleh live ya teman-teman. Thank you. Oke, thank you admin. Thank you, Bang. Thank you Bang. Terima kasih, Bang.